Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Renal Albert. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil tugas saya mengenai implementasi uh, PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Yang mana di tugas kali ini itu kami disuruh untuk menangani penambahan error terhadap program itu. Nah, jadi kita bisa lihat, eh, kita pahami dulu sebenarnya apa saja yang ada di dalam program tersebut. Kita bisa lihat dan identifikasi ada apa saja yang ada di dalam program. Nah, di sini ada yang namanya kelas vehicle atau kendaraan, ada kelas car, ada kelas truck, dan ada main begitu. Nah, untuk mencari sebuah error, kita tuh harus teliti dan bisa memahami skema-skemanya begitu. Nah, sebenarnya kode programming ini masih bisa dijalankan begitu, tetap berjalan baik, tapi kita harus menambahkan kemungkinan-kemungkinan error yang akan terjadi begitu. Nah, jadi kita bisa pahami dulu sekarang begitu kan, kita baca eh, dengan teliti kode yang program yang telah diberikan begitu. Sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, pada kode tersebut tuh kita bisa melihat beberapa potensi error begitu yang mungkin terjadi. Misalnya tuh pada vehicle atau kendaraan, pada kelas kendaraan itu user pada kelas vehicle ini, user bisa saja menginputkan, bisa saja tidak menginputkan namanya brand dan model begitu, dan program akan tetap berjalan begitu. Lalu kemudian ada pengguna bisa juga memasukkan jumlah pintu mobil yang dengan angka tidak masuk akal, misalnya negatif 5 atau negatif 6, yang mana itu tuh sebenarnya tidak ada gitu kan, sebuah pintu negatif begitu. Lalu pada kendaraan truk kita juga bisa tahu gitu kan, di sini ada yang namanya eh, truk. Nah, ada yang namanya load capacity. Nah, di mana ini kapasitas muatannya begitu. Kita bisa berpikir gimana kalau gimana kalau seandainya ternyata objeknya memiliki berat atau kapasitas yang melebihi begitu. Nah, itu kita bisa menambahkan error yang mana kita bisa nanti menambahkan kapasitas muatan berlebih begitu. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke yang namanya UML diagram gitu. Di sini kita dapat saya mengidentifikasi begitu kan. Tadi ada yang namanya tiga kelas utama ya, ada vehicle, ada car, dan ada truck. Kelas vehicle ini merupakan kelas dari induk ya, atau kelas parentnya begitu. Kelas ini tuh menyimpan atribut dasar kendaraan yang tadi itu seperti kayak brand dan model. Nah, selain itu juga kelas vehicle ini juga memiliki metode drive yang mana nanti digunakan untuk menampilkan kendaraannya itu sedang berjalan begitu. Kemudian terdapat kelas car yang merupakan turunan dari kelas vehicle. Karena menggunakan konsep inherit, maka kelas car itu otomatis mewarisi atribut dari brand ataupun model yang mana itu berasal dari kelas vehicle tadi begitu. Nah, selain dari kelas car juga memiliki atribut tambahan yaitu doors begitu. Yang mana menunjukkan jumlah pintu mobil serta metode honk yang atau artinya itu adalah sebuah apa ya, honk, klakson begitu, untuk menampilkan suara klakson mobilnya begitu. Selanjutnya ada juga yang namanya kelas truk begitu, yang juga merupakan turunan dari kelas vehicle. Nah, kelas ini tuh memiliki atribut tambahan itu load capacity ya, yang mana itu tuh menunjukkan kapasitas muatan truknya begitu.
Nah, di situ juga ada metode yang namanya load weight, nah, atau untuk memasukkan muatan ke dalam truk begitu. Panah yang mengarah dari car dan truk ke vehicle pada diagram menunjukkan hubungan inherit ya, atau hubungan pewarisan dari kelas input tersebut. Nah, setelah melihat struktur program pada kelas diagram tadi, sekarang kita bisa langsung masuk ke implementasi kode Python-nya begitu. Nah, tadi kan pada implementasinya, pada kelas diagramnya kita bisa melihat kan ada berapa aja kelasnya begitu. Nah, di sini ada 3 kelas yang telah saya coba salin dari kode program yang telah dibuat oleh Bapak Muhammad Evandes. Nah, di sini tapi saya menambahkan beberapa handling error begitu. Nah, seperti ini membuat sebuah objek seperti biasanya ya. Nah, di sini kendaraannya harus diberi merek atau model. Nah, jadi kita buat sebuah pengecekan gitu. If not brand or not model, maka akan muncul namanya value error, yaitu identitas kendaraan tidak valid atau brand dan model tidak boleh kosong. Nah, jika berhasil ditambahkan, misalnya masih ada nama brand atau model, maka tetap lolos pengecekan, yaitu akan tersimpan dalam objek tersebut begitu. Di sini sebuah metode biasa, metode drive tadi ya yang telah dibuat begitu, untuk memastikan semua kendaraan itu berjalan begitu. Print sebuah soft brand yang ada dalam objek dan select model sedang berjalan begitu. Lalu ada kelas car, anak dari vehicle begitu. Nah, sini ada yang nama super, yaitu untuk digunakan untuk memanggil constructor dari parent class yaitu vehicle. Nah, di sini saya membuat error handling. Nah, untuk mencegah misalnya tuh user memasukkan pintu minus atau nol begitu. Nah, karena pintu itu sebenarnya harus lebih dari nol begitu logikanya kan. Nah, if doors kecil sama dengan 0, maka akan muncul value error, yaitu jumlah pintu tidak valid. Nah, harus lebih dari 0 begitu. Def home soft method itu untuk mengeluarkan suara klakson begitu. Selanjutnya ada kelas truck atau vehicle. Nah, di sini kita menggunakan super lagi untuk memanggil constructor dari parent class yaitu vehicle tadi ya. Seperti biasanya, lalu ada sebuah metode ini ya, kita menambahkan error handling pada metodenya, yaitu untuk mencegah overload begitu. If weight, jika berat besar dari kapasitas dari mobilnya atau truknya, maka akan muncul sebuah value error overload, tidak bisa memuat berat kapasitas maksimal kapasitas truk begitu. Jika berhasil, else print berhasil memuat berat ke dalam truk begitu. Nah, kita masuk ke main. Nah, di sini kita bisa tandakan menguji vehicle identitas kosongnya begitu. Ini sengaja salah. Mungkin langsung saja kita coba print langsung saja atau kita run. Nah, di sini terdapat error, identitas kendaraan tidak valid, brand atau model tidak boleh kosong. Nah, di sini kenapa bisa tampil ini nih? Karena di sini kita membuat sebuah objek objek mobil hantu begitu. Karena tidak ada yang namanya tadi itu ada kelas ada brand dan ada modelnya begitu. Nah, itu akan memunculkan seperti ini tadi. Terdapat error begitu. Nah, selanjutnya ada menguji kelas car begitu. Sebuah Honda Civic sedang berjalan. Nah, kalau ini kan masih berjalan biasa ya, berhasil begitu kan. Kalau misalnya salah input, ininya, pintunya, misalnya min 4 begitu, akan muncul error nih, terdapat error jumlah pintu tidak valid, 0 min 4. Karena tidak ada yang namanya pintu min 4 begitu.
harus lebih dari nol, maka akan muncul error begitu. Nah, selanjutnya kita coba menguji kelas truk begitu. Untuk objek truknya ada truk dengan Fuso, tipenya Fuso 8 begitu. Dengan load capacity-nya 100. Nah, objek truk tadi dicoba meload sekitar 200 kilo. Ini melebihi kapasitas ya. Nah, akan tampil mana hasilnya adalah menguji kelas truk. Sebuah fuso roda 8 sedang berjalan. Terdapat error overload, tidak bisa memuat 200 kg, maksimal 100 kg. Seandainya kita masukkan 500 begitu. Nah, apakah tetap error? Tentu saja tidak ya, karena berhasil memuat 500 kg. Karena dia kecil dari 1000 begitu. Sebagai kesimpulan, pada program ini saya menambahkan error handling dan validasi input beberapa bagian kode tersebut ya. Dengan adanya pengecekan tersebut, program ini dapat mendeteksi kesalahan input dari user. Nah, seperti tadi itu ada identitas kendaraan yang kosong, jumlah pintu mobil yang tidak valid, maupun muatan truk yang melebihi kapasitas. Dengan begitu, program tidak hanya berjalan, tapi juga lebih aman dan lebih sesuai dengan kondisi yang logis begitu. Dengan demikian penjelasan yang saya sampaikan mengenai error handling tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.